7 negara terbaik buat ngopi. Hai sahabat Nusantara, kopi tak bisa dipisahkan dari keseharian sebagian besar wisatawan. Minuman berwarna hitam memiliki rasa khas antara satu tempat atau negara. Kopi telah berkembang dan mengalami adaptasi setelah pergi jauh dari rumahnya di Ethiopia. Kopi menjadi pelengkap saat kita bersosialisasi. Lalu, destinasi manakah yang memiliki sajian kopi terbaik di sini? Tentu hal yang relatif dengan berbagai faktor mempengaruhinya. Ada 7 negara rujukan jika Anda ingin menikmati kopi. Dan berikut daftarnya. Dilansir dari detik.com. Pertama, Turki. Turki yang ada di Timur Tengah memiliki budaya turun-menurun soal kopi. Di sana sudah mengenal kedai kopi sejak dahulu. Kahvehane atau kedai kopi, atau chai bahçesi atau kebun teh untuk secangkir teh, adalah pelengkap orang bergosip. Pelengkap aktivitas nongkrong itu yakni nargil atau hookah yang dikemas dengan tembakau apel, bagian dari filosofi terkenal Turki bernama keyif, berarti hidup dengan mudah. Kopi di Turki punya sejarah panjang dan rumit, hingga ada adat pemilihan istri terkait itu. Bagaimana cara memesan kopi dalam bahasa lokal? Bir Kahve Lütfen, kopi khas Turki, Turk Kahve. 2. Jepang. Gelombang pertama persebaran kopi di Jepang pasti mengacu pada Kissaten. Itulah kedai kopi sebelum adanya kafe seperti saat ini. Kopi di Jepang sering disajikan dalam metode pour over atau siphon. Ada pula sajian dari biji kopi house blend, Burendo Kohi dalam bahasa Jepang, dengan sangrai dark roast yang ditemani semangkuk krim. Cara memesan kopi dalam bahasa lokalnya, Kohi o Kudasai, kopi khas Jepang, pour over. 3. Italia. Orang Italia sangat menyukai kopi, dan mungkin Anda anggap bahwa merekalah penciptanya. Hasrat mereka terhadap biji kopi telah menginspirasi budaya kopi yang tiada duanya di dunia. Kopi pertama kali dikirim ke Venesia pada abad ke-16 dan menyebabkan kegemaran dan hampir dilarang. Biji itu disebut anggur orang Arab dan dianggap sebagai penemuan setan. Namun, ketika Paus Clemens VIII mengakui kegemarannya minum kopi, stigma buruk itu surut dengan cepat. Lalu, sebuah kedai kopi segera dibuka di Piazza San Marco, Venesia pada tahun 1683. Seiring waktu, setiap kota mengembangkan gayanya sendiri. Di Trentino, mintalah cappuccino Venice, sajian kopi berbusa bercampur coklat dan kayu manis. Di wilayah Marche, berhentilah untuk minum kopi espresso dengan rasa anis. Dan di Sisilia, Anda akan menemukan Caffè de Parino, kopi yang dibumbui dengan cengkeh, kayu manis, dan bumbu coklat. Ritual seputar menikmati kopi juga dikembangkan, seperti praktek Neapolitan Caffè Sospeso. Anda akan membayar 2 kopi, tapi 1 ditinggalkan, agar dinikmati oleh orang asing secara gratis. Tahun 1906, espresso khas Italia diperkenalkan. Ini bagian keajaiban teknologi mesin espresso. Bagaimana cara memesan kopi dalam bahasa lokal? Un caffè, macchiato, cappuccino, cafe latte, per favor. Kopi khas Italia, espresso. 4. Ethiopia. Selamat datang di tanah kelahiran biji kopi. Menurut legenda, pada abad ke-9, Kaldi memperhatikan domba-dombanya sangat energik setelah mengunyah apa yang sekarang kita kenal sebagai tanaman kopi, Coffea arabica. Apakah legenda itu benar atau tidak? Klaim Ethiopia sebagai sumber dari semua kopi bukanlah omong kosong. Tanaman kopi arabica adalah tanaman asli dari daratan tinggi di barat daya Ethiopia. Dan dari sinilah tanaman kopi menyebar ke seluruh dunia. Sejak pendudukan yang singkat oleh orang Italia pada pertengahan abad ke-20, orang Ethiopia telah menjadi peminum kopi paling produktif di bumi, dan kafe yang menyajikan macchiato tampak di mana-mana. Cara memesan kopi dalam bahasa lokalnya, Hade Bun Bejaka, kopi khas Ethiopia, macchiato. 5. Swedia. Meski tak banyak diketahui, tapi faktanya orang Swedia adalah peminum kopi paling banyak daripada hampir semua negara lain, kecuali orang Finlandia yang lebih gila kafein. Minum kopi adalah hiburan
liburan nasional di Swedia, dan istirahat dengan kopi praktis merupakan bagian wajib dari hari semua orang di sana. Negara ini bahkan memiliki kata sendiri untuk kopi, yakni fika. Fika diterjemahkan sebagai momen nyaman bersama dengan teman-teman. Tentu momen itu sangat ideal dengan sambil meminum kopi dan sesuatu yang manis seperti roti kayu manis. Selama akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kopi menjadi minuman yang disukai oleh para bangsawan. Dan kafe-hus, kedai kopi, dan konditori, toko kue, menjadi hal umum di jalanan Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Bagaimana cara memesan kopi dalam bahasa lokalnya? Kanjakva and Kopp Cafe. Kopi khas Swedia, Black Filter. 6. New Zealand. Negara New Zealand memang sangat indah, meski agak terpencil di bagian bawah Pasifik Selatan. Negara ini dijajah oleh orang Inggris yang memasok teh pada abad ke-19 dan budaya kopi dilestarikan pada imigran Mediterania. Pada tahun 1980-an, revolusi diciptakan dengan adanya istilah flat white. Itu mengacu pada espresso yang disajikan dalam cangkir kecil dan atasnya diberi susu yang telah dipanaskan hingga bertekstur lembut. Pada awal 1990-an, beberapa kafe menambahkan pemanggang dan mulai memasok biji kopi. Mereka mulai menawarkan pelatihan ke pelanggan cara mengekstrak espresso yang sempurna dan mencampurkan buih susu ke dalamnya. Cara memesan kopi dalam bahasa lokalnya, I'll have a flat white, thanks mate. Kopi New Zealand flat white. 7. Costa Rica. Yang terkenal soal kopi Costa Rica adalah Correador. Alatnya terdiri dari bol sita seperti kaos kaki berbahan kayu halus yang menempel di dudukan kayu. Correador adalah metode paling awal penyaringan kopi. Kopi jenis ini tentu sangat mahal harganya bila dibuat barista berkualitas. Correador telah digunakan di Costa Rica sejak tahun 1830-an. Saat itu, dalam undang-undang mengharuskan tiap keluarga menanam setidaknya 2 semak kopi di tanah mereka, dan kopi menjadi komoditi ekspor nomor 1 negara itu. Kopi adalah bagian budaya Costa Rica yang sangat populer. Bagaimana cara memesan kopi dalam bahasa lokalnya? Un cafecito, por favor. Dan kopi khas Costa Rica, Cafe Correador. Demikian ulasan kita hari ini. Klik like jika kalian suka video seperti ini, dan bagikan melalui akun media sosial kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum. Tulis di kolom komentar jika ada tambahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam pintar.